火事だ。お母さん。Film ini berlatarkan Jepang pada tahun 1942 saat Perang Dunia Kedua. Malam itu, Mohito terbangun saat terjadi kebakaran di rumah sakit tempat ibunya bekerja. Mohito berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan ibunya. Namun, naasnya Mohito tidak bisa berbuat banyak. Ibunya menjadi korban dilahap si jago merah. Setelah kejadian tersebut, hari-hari Mohito menjadi suram. Dia selalu terbayang dan bermimpi ibunya. Untuk menghilangkan trauma, akhirnya Soichi, ayahnya, membawa Mohito untuk meninggalkan Tokyo, untuk menuju sebuah desa. Di sana ia akan tinggal dengan ibu sambungnya yang bernama Natsuko. Natsuko ini adalah istri baru dari Soichi, yang tidak lain adalah adik kandung dari ibu Mohito dahulu. とは母さんにそっくりだった。真人さんですね。 Mohito yang masih berduka akan kepergian ibunya tidak mudah menerima orang baru untuk menggantikan posisi ibunya. Meskipun Natsuko ini sangat baik terhadap Mohito, tapi Mohito tetap bersikap dingin. Ayah Mohito adalah seorang pemilik pabrik pesawat yang kaya raya. Mohito pun dimasukkan ke sekolah di pedesaan tersebut. Namun, sialnya, dikarenakan Mohito yang berasal dari kota dengan latar belakang orang berada, ia tidak diterima dengan baik oleh beberapa siswa di sana. Hingga pada suatu hari, saat Mohito berjalan sendiri saat pulang sekolah, ia dihajar oleh siswa lainnya. Untuk menghindari kecurigaan ayahnya, Mohito berpura-pura mengatakan kalau dia terjatuh. Agar lebih meyakinkan lagi, Mohito menambahkan sedikit luka di pelipisnya. Karena kejadian bully tersebut, akhirnya Mohito berhenti bersekolah. Hari-hari Mohito kembali suram dan membosankan. Ia hanya berbaring di kamar sambil terus menangisi semua tentang kejadian yang menimpa ibunya di malam itu. Hingga ada seekor burung bangau yang terus mengetuk-ngetuk jendelanya dan menghasut Mohito untuk mengikutinya ke sebuah menara. ただのアオサギじゃないだろ。現れたようだ。ご案内しましょうぞ。母さんは死んだんだ。見ていないでしょ。おいでください。おいでください。Awalnya, Mohito tidak percaya, sampai suatu hari Natsuko, ibu sambung Mohito yang tengah mengandung, dikabarkan menghilang. Saat itu, burung bangau yang dinamai Heron ini mengatakan kalau dia tahu kemana Natsuko pergi. Dan Heron juga berkata bahwa ibu kandung Mohito masih hidup. Jika Mohito ingin berjumpa dengan mereka, Mohito harus mengikuti Heron ke menara. Diliputi rasa penasaran yang menyelimuti pikiran Mohito, akhirnya dia pun pergi mengikuti burung Heron itu. Sesampainya di sana, Mohito pun akhirnya terbawa ke dalam dunia fantasi yang memiliki menara dengan lorong waktu. お待ちしておりましたぞ。罠ですよ、罠。どうぞ。母さん。なんならもう一度たった一本の弱虫め。大変だ。お前が案内者になるがよ。Saat di sana, Mohito diikuti oleh salah satu pelayan yang bernama Kiriko. Hingga akhirnya ia pun ikut terbawa. Dunia yang dimaksudkan dalam film ini sangat berbeda dengan dunia nyata. Saat pertama sampai di dunia fantasi ini, Mohito terdampar dalam sebuah pulau yang isinya terdapat banyak burung pelikan. Burung pelikan di dunia fantasi ini sangat kejam. Mereka semua mengejar Mohito seakan-akan ingin memangsanya.
Mohito yang masih tidak mengerti akan hal yang menimpanya akhirnya jatuh dan tersungkur. Untung saja pada saat itu ada nelayan tangguh yang dengan sigap menyelamatkan Mohito dari kekejaman kawanan burung pelikan. Koi. Nushi ga okiru zo. Nelayan ini memperkenalkan dirinya bernama Kiriko dan bertanya kenapa Mohito ada di sini. Mohito pun menjelaskan maksud kedatangannya. Lalu setelah itu Kiriko sang nelayan pun mengajak Mohito ikut bersamanya sembari menemani Kiriko mencari ikan. Ikan hasil tangkapan Kiriko pun dijual untuk memberi makan wara-wara. あの人たちは彼らは殺生はできない。Sambil terheran-heran Mohito bertanya, apa itu wara-wara? Ternyata wara-wara adalah makhluk kecil putih semacam roh-roh yang akan lahir ke bumi. Singkat waktu, Mohito pun ikut makan dan tinggal di rumah Kiriko. Tibalah di suatu malam Mohito dikejutkan dengan wara-wara yang terbang di langit menuju ke angkasa. Ditatapnya bersama Kiriko, wara-wara itu nampak sangat indah. Namun, di tengah-tengah perjalanan wara-wara ke dunia atas atau dunia realita, tiba-tiba datanglah sekelompok pelikan yang memakan wara-wara. Pelikan da. Mereka berdua menjadi histeris dan kebingungan bagaimana cara menyelamatkan wara-wara tersebut. Tapi secara tak terduga muncullah Lady Himi yang dengan kekuatan ajaibnya mampu memunculkan api dan mengendalikannya. Lady Himi pun langsung menyemburkan api membakar kumpulan burung pelikan yang tengah memakan wara-wara. Dan seketika sekelompok pelikan yang terkena sengatan api berlarian dan berhamburan. Himi-sama, arigato! Setelah kejadian yang menegangkan tersebut, tiba-tiba burung heron datang untuk menanyakan apakah Mohito sudah menuntaskan tugasnya untuk mencari Natsuko dan ibunya. Mohito yang masih tidak tahu harus kemana mencari Natsuko dan ibunya meminta Heron untuk menemaninya.まったくオイラはお人言っても知りませんぜ。いてどこだいてやめ夏子さんをさらったに違いのは私どもの生きる知恵です。親方様が案内しろと合わせて言っといで。 Dengan sifat angkuhnya, Heron itu pun akhirnya mau menemani Mohito. Namun dengan satu syarat agar Mohito mau menambah lubang di paruhnya yang sempat bolong terkena panah Mahito. Dengan bantuan Mohito, akhirnya Heron bisa terbang kembali. Singkat waktu, Mohito dan Heron pun berpamitan kepada nelayan Kiriko sekaligus mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan oleh Kiriko. Sebelum pulang, Kiriko memberikan jimat kayu yang berbentuk sangat mirip dengan nenek pelayan yang dulu ikut bersama Mahito ke dunia fantasi. Di lain waktu, Heron pun membawa Mahito ke rumah pandai besi si burung parkit. Karena melalui burung parkit inilah Mohito dapat dituntun untuk menuju di mana Natsuko dibawa. 通らねえと夏子様にその隙に行けますかね。 Di dunia ini sangat berbeda dengan dunia nyata. Di sini burung parkit sangat superior dan antagonis. Dengan sigap mereka menangkap Mohito yang masuk dengan mengendap-endap. Nyaris lagi dan lagi Mohito hampir menjadi santapan kawanan burung parkit. Untungnya di saat yang tepat datanglah Lady Hemi yang dengan sigap membakar meja di mana Mohito akan segera dihidangkan. Lalu seketika parkit yang terbakar terbang berhamburan keluar rumah. こうやって夏子さんを食べちゃお前、間抜けだね。助けてくれてありがとう Setelah diselamatkan Lady Himi, Mohito mengucapkan terima kasih dan menanyakan apakah Himi mengetahui keberadaan Natsuko.
Dengan lantang Himi pun balik bertanya, "Apakah kamu mencari Natsuko adikku?" Mendengar pertanyaan itu, Mohito sangat terheran-heran. Ternyata Lady Himi ini adalah ibu Mohito yang selama ini dia rindukan. Hanya saja di sini, saat ini Mahito berada dalam dimensi yang berbeda, di mana Lady Himi saat itu dalam wujud dan peran yang tidak sama. Lady Himi menyuruh Mahito memegang tangannya untuk masuk ke ruangan lain. Ruangan ini ternyata adalah rumah dari Lady Himi yang letaknya berseberangan dengan menara yang juga ada di dunia nyata Mohito. Singkat waktu, Lady Himi kemudian membawa Mohito ke menara di seberang rumahnya. Sebelum mereka masuk menara, mereka harus berjalan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh prajurit parkit yang berjaga di depan. Akan tetapi, sialnya aksi mereka terendus oleh sekelompok parkit. Sebelum mereka ditangkap, beruntung mereka berdua berhasil mendapatkan pintu keluar menuju ke dunia nyata. 僕だけでは帰れない。赤ちゃんを産むんだ。で、強く絶対に外のノブを掴んで。ノブは見つからない。 Mohito yang tidak ingin kembali tanpa membawa Natsuko memutuskan untuk kembali ke dalam menara itu melalui pintu ajaib. Dengan tergesa-gesa, Mahito dan Himi masuk mengendap-endap ke dalam menara untuk mencari Natsuko. Di sana, Mahito berhasil menemukan Natsuko yang terbaring lemas. Natsuko-san, Mahito. Mahito desu. Nanta! なぜこ早くなんか大嫌い出て Natsuko yang berada di bawah kontrol dunia fantasi ini menjadi marah dan menggila. Natsuko juga tidak ingin pulang ke dunia nyata. Bahkan ini adalah kali pertamanya Mohito memanggil Natsuko dengan kata ibu, agar Natsuko mau pergi dari tempat itu. Tapi semua sia-sia. Sihir di dunia fantasi ini begitu kuat, karena dunia ini adalah dunia milik Tuan Batu. Kasa! Kairo! Kita digete! Kasa! Koko naru. Musuko to naru mono. Mahito yang tertangkap basah pun kembali menjadi tahanan burung parkit. Sementara Himi dibawa ke hadapan Tuan Penguasa yang tidak lain adalah kakek buyut Mahito yang dulu menemukan menara di dekat kediaman Natsuko di dunia nyata. Ternyata kakek buyut ini memang sengaja memanggil Mahito melalui burung heron agar dapat masuk ke dalam dunia batu ini. Tapi karena Mahito tidak mengindahkannya, lalu dia menggunakan Natsuko untuk memancing Mahito masuk ke dalam menara, di mana sang kakek mengharapkan Mohito untuk meneruskan kerajaan dunia batu dan dunia air yang tempatnya ada di bawah dunia nyata, dengan cara menerima batu yang sangat ajaib. Mahito yang mendengarkan keinginan kakek buyutnya ini pun menolak. Mahito menganggap dunia yang diciptakan kakeknya adalah dunia orang mati dan sangat berbahaya. Ini hino umi to naru sekai da. いたカカはこんな石ころに Namun, di saat Mahito menolak permintaan tersebut, ada Raja Parkit yang mendengar pembicaraan mereka. Dengan lancang dia pun menghambur batu ajaib tersebut. Lalu, dengan sekejap istana batu dunia fantasi ini pun hancur akibat ulah dari Raja Parkit. Beruntung, Mahito dan Lady Himi berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari dunia batu itu dengan dibantu oleh burung heron. Saat mereka ingin keluar melewati pintu ajaib, di sana mereka juga bertemu Natsuko yang telah diselamatkan oleh Kiriko. Yokatta! Siapapun yang berhasil keluar dari pintu ajaib akan masuk ke dunia nyata, termasuk burung parkit yang tadinya besar dan bisa berbicara, sekarang menjadi burung parkit yang kecil. Oi! Kotta! Di akhir film diperlihatkan pada saat Mahito dan Natsuko keluar dari dunia fantasi itu, mereka langsung disambut senang oleh ayahnya Soichi yang sudah lama mencari mereka.
Dan film pun sudah berakhir. Film ini hampir secara keseluruhannya menggambarkan mimpi Mahito tentang dunia yang damai seperti yang diharapkan oleh Mahito, yaitu tempat di mana tidak ada api yang membakar ibunya dahulu. Sekaligus juga menjadi paradoks bahwa Mahito diajarkan untuk menghargai dan mencintai apa yang sudah dimilikinya saat ini dan menjalaninya dengan sukacita, meskipun dunia nyata tidak seindah dunia mimpi. Karena setiap luka yang dia terima akan datang bersama dengan penghiburan. 拜拜よ友達。